Nama Aisyah sangat familiar di kalangan ojek online di Yogyakarta. Dia disebut-sebut sebagai customer atau pelanggan. Ya, kalau saya bilang sih pelanggan gaib. Karena suka muncul mendadak dan minta diantar ke suatu tempat lalu menghilang saat sampai di tempat tujuan tanpa jejak. Banyak driver online menyebut Aisyah dengan sebutan makhluk gaib, lelembut, dedemit, hantu atau semacamnya. Siapa sih sebenarnya Aisyah? Dari mana dia berasal? Konon katanya Aisyah ini berasal dari sebuah dusun di Sleman, tepatnya dusun Sompokan, desa Morgomulyo, kecamatan Seyegan. Banyak cerita tentang Aisyah di sana. Bahkan juga warga setempat sudah terbiasa mendengarkan cerita ini. Ada juga beberapa orang yang pernah melihat sosok dari Aisyah, walaupun hanya sekejap. Sebagian dari mereka menyebut sosok Aisyah tidak menampakkan wajah yang menyeramkan. Penampakannya bukan seperti kuntilanak atau sendal bolong, atau hantu yang menakutkan bagi masyarakat Jawa. Aisyah jauh dari penampakan hantu di film-film horor yang berwajah pucat, mata melotot tajam, rambut panjang, serta baju panjang putih lusuh. Kalau menurut kata Tirto Suhardi, warga setempat, penampakannya biasa seperti perempuan desa pada umumnya. Dia pernah melihat Aisyah seperti orang yang pulang berpergian, pakai baju yang layak dan berjilbab warna putih. Saat itu yang dia lihat Aisyah turun dari mobil, menyeberang jalan, lalu tiba-tiba sosoknya tidak terlihat lagi. Kata Tirto, dia melihat sosok perempuan ini melewati jalan lalu masuk ke makam. Iya, masuk ke area pemakaman. Kejadiannya jam 10 malam. Tapi ada kalanya Aisyah menampakkan diri membiarkan rambutnya terurai rapi tanpa kerudung atau jilbab. Makam yang dituju Aisyah itu namanya makam Blimbing. Dulu ada pohon belimbing di tengah makam yang lumayan rimbun, yang akhirnya menjadi nama makam itu. Sedangkan saat ini memang sih sudah tidak ada pohon belimbing di sana. Nah, bisa jadi makam Blimbing ini menjadi lokasi atau rumah dari Aisyah. Letak makamnya di pinggir jalan aspal di ujung desa. Tepatnya di sebelah kiri makam ada jalan menuju pemukiman. Ruas jalan sudah dicor blok, sementara di depan kanan makam ada rumput pohon bambu yang rimbun. Orang kalau jalan melewati rumpun pohon bambu yang rimbun ini sesekali suka merasa merinding. Ya, warga juga jarang melewati jalan yang berada di pinggir makam. Warga lebih memilih melewati jalan utama masuk dusun. Nah, menurut penjelasan dari Mbah Hardi, warga setempat, dia sering mendengar ojek online atau ojek pangkalan menolak mengantar penumpang perempuan ke dusun ini, meskipun dia bukan Aisyah. Jadi kalau sudah di atas jam 9 malam, tujuannya ke arah sini, maka akan ditolak orderannya oleh para ojek online. Kalaupun ada tukang ojek yang mau mengantar penumpang pada malam hari ke lokasi ini, bisa jadi karena ketidaktahuan tentang urban legend atau sosok dari Aisyah. Sebenarnya sosok Aisyah tidak menjahili manusia. Sosoknya memang kadang-kadang muncul. Jadi ya itulah yang membuat orang kaget, muncul dengan tiba-tiba dan menghilang dengan sendirinya. Tidak menyeramkan tapi kadang keluar atau menampakkan diri dan hanya hilang begitu saja. Mbah Hardi sendiri tidak tahu penyebab dari meninggalnya sosok Aisyah. Cerita dari mulut ke mulut warga lokal, Aisyah ini merupakan anak salah satu tokoh masyarakat lokal. Kedua orang tuanya sangat mencintai Aisyah, tapi Aisyah meninggal karena sakit. Cerita sosok Aisyah memang menjadi urban legend di desa setempat. Banyak yang bilang atau yang pernah melihat sosok dari Aisyah, dia berparas cantik, kulit kuning langsat, dan tinggi semampai, dan itu dia penggambaran dari sosok yang terlihat. Pernah ada satu kejadian. Jadi ada dealer sepeda motor yang mengirimkan motor ke dusun ini. Pembeli atas nama Ngaisyah. Mobil pengantar motor itu berputar-putar mencari alamat yang dituju, menyusuri jalan demi jalan di dusun itu tapi tidak menemukan alamat yang dimaksud. Nah, akhirnya dealer motor ini bertanya kepada warga lokal, tapi tidak ada yang tahu nama Ngaisyah. Padahal dalam resi pengiriman alamatnya sudah tertulis jelas, Dusun Sompokan, Desa Morgomulyo, Kecamatan Seyegan, Sleman. Hanya RT dan RW nomor rumah yang tidak tercantum jelas di atas kertas. Akhirnya bertemulah dengan seorang warga lokal. Oleh warga setempat orang ini dianggap orang pintar atau mahir dalam hal supranatural. Nah memang sih, dulu warga desa banyak yang mendalami hal-hal yang disukai klinik dan mistis.
Dengan kata lain, banyak warga di sini yang menjadi paranormal atau dukun. Nah, orang pintar ini memberikan petunjuk alamat rumah Ngaisyah yang diminta. Akhirnya dealer menuju ke alamat yang dituju. Ternyata alamat yang dimaksud adalah makam Blimbing. Jadi lokasi pengantaran motor itu mengarah ke makam Blimbing. Dealer motor ini akhirnya bengong, seolah-olah tidak percaya. Ya, tapi begitulah keadaannya. Motor yang diantarkan rupanya dialamatkan ke makam Blimbing. Warga dusun juga bingung karena alamatnya memang benar-benar di kuburan, kata Tuti, warga lokal. Tuti mengatakan sehari sebelum motor diantarkan ke alamat tujuan, ada laki-laki dan perempuan yang datang ke dealer. Mereka memilih motor lalu membayarnya secara tunai, bukan kredit. Motor yang diantarkan jenis Matic. Ada juga satu kejadian aneh yang pernah terjadi di desa ini dan menjadi perbincangan hangat di jagat maya mengenai cerita dari sosok Aisyah. Tapi kejadiannya sudah cukup lama, sekitar 7 tahun yang lalu. Hartini, warga lokal mengatakan saat itu warga sering melihat seorang pemuda dari luar daerah di desanya. Seminggu sekali pemuda itu datang di dusunnya. Nah, sekitar 3 bulan berikutnya, sejak si pemuda itu sering datang ke desa setempat, warga mendengar atau merasakan seperti ada yang menyiapkan hajatan. Seperti tradisi di desa-desa di Jawa, 3 hari sebelum hajatan, warga sibuk mempersiapkan. Begitu juga di dusun Sompokan. Warga juga mendengarkan alunan musik gamelan khas hajatan serta mencium aroma masakan yang enak. Warga bisa merasakan dan mendengar suasana dusun yang tampak meriah tapi tidak bisa melihat. Warga juga sudah mencari sumber suara dan aroma masakan tapi tetap tidak menemuinya. Warga hanya bertanya-tanya siapa yang punya hajatan. Hingga suatu waktu pemuda itu datang ke dusun, dia datang dengan rombongan bersama kerabat dan tetangga. Kedatangan rombongan satu bus ini dengan tujuan untuk melamar Aisyah. Rupanya pemuda itu tidak lain adalah pacar Aisyah. Pemuda itu bingung mencari rumah Aisyah padahal dia sudah sering mengunjunginya. Keluarga si pemuda tampaknya putus asa mencari rumah calon mempelai perempuan yang bahkan tidak ketemu. Si pemuda terus mencari, berusaha untuk mengingat rumah kekasihnya. Yang dia ingat rumah Aisyah itu berada di ujung kampung dekat jalan aspal. Ya, hanya itu yang dia ingat. Akhirnya usaha pemuda itu tidak membuahkan hasil sampai akhirnya keluarga yang datang untuk melamar Aisyah pun pulang dengan tangan hampa. Ya, mungkin juga pemuda kekasih Aisyah itu malu karena pernikahannya gagal digelar dan akhirnya dia berusaha untuk menemukan salah satu orang pintar warga setempat. Orang pintar itu diundang dan rumah Aisyah yang dicari tidak lain rupanya adalah makam Blimbing. Pemuda itu tampak syok dan dia akhirnya sadar kalau selama ini menjalin hubungan cinta dengan makhluk halus bernama Aisyah. Konon katanya pemuda ini asalnya dari Klaten, Jawa Tengah. Cerita dari mulut ke mulut, sejak saat itu si pemuda itu merantau keluar Jawa. Itu kisah tentang Aisyah yang dalam beberapa hari terakhir viral di media sosial. Ada juga pengalaman aneh yang dialami salah seorang pengemudi ojek online, namanya Yoga. Dia mengaku dikerjai seorang penumpang perempuan. Yoga mengisahkan penumpang itu bernama Aisyah memesan jasanya naik dari sebuah mal di kawasan Malioboro. Titik tujuannya wilayah Meijing, Kecamatan Godean, Sleman. Driver ini mengaku mendapatkan pesanan via aplikasi jam 9 malam. Nama di layar Aisyah. Yoga tidak merasa aneh dengan penumpangnya karena sepanjang perjalanan seolah-olah seperti penumpang biasa pada umumnya sih. Beberapa kali dia bahkan terlibat percakapan meski hanya obrolan seperlunya. Di titik tujuannya Yoga tidak merasa aneh. Dia menerima selembar uang, lalu Aisyah pergi tanpa meminta kembalian. Keanehan pun muncul. Yoga merasa dia hanya berputar-putar di dekat lokasi menurunkan penumpang tadi. Si Yoga ini alias driver ojek online ini, dia ngerasa sudah pergi jauh dari lokasi, tapi kok rasanya muter-muter di sekitar lokasi. Akhirnya balik lagi ke lokasi tadi, sampai akhirnya capek sendiri. Yoga bahkan menyadari lokasi Aisyah turun, kemudian berubah menjadi pepohonan rimbun. Padahal tadinya yang dia lihat itu adalah rumah. Tiba-tiba malah tidak ada rumah sama sekali. Dengan keadaan bingung dan ketakutan, Yoga akhirnya berdoa sebisanya, dan dia menghubungi teman-teman ojek online untuk dipandu keluar. Setelah akhirnya keluar dari kawasan Meijing Lor, Yoga sempat mengecek saku tempatnya menyimpan uang yang diberikan penumpang tadi. Alangkah kagetnya. Uang yang tadi ia terima dan dia simpan di saku sebelah kanan berubah menjadi selembar kain. Kisah Aisyah yang menjadi cerita di kalangan driver online ternyata tidak berhenti di situ.
Driver lain, sebut saja Rudi Antono, sempat juga mendapatkan orderan dengan nama Aisyah yang memesan makanan dari kawasan Kuncen, Wirobrajan, Yogyakarta. Kawasan Kuncen selama ini memang dikenal luas sebagai area pemakaman umum, salah satu terbesar di kota Yogyakarta. Rudi saat itu tak berpikir panjang, langsung membelikan steak di salah satu resto yang memang memiliki rekanan dengan aplikasi. Titik antarnya sekitar Pasar Kelitikan, tapi kok ternyata meleset agak ke barat. Saya ikuti lama-lama kok dari dalam kompleks pemakaman. Di situ mulai ragu. Di fasilitas chat dalam aplikasi, Aisyah masih berkomunikasi dan memintanya mengirimkan makanannya sampai di rumah. Si driver mencoba telusuri titik itu sesuai dengan koordinat yang dikirimkan, dan ternyata di blok 3 pemakaman Kuncen, pas makam yang nisannya rusak. Nah, 2 kisah tadi didapatkan dari komunitas driver online di wilayah Yogyakarta. Sampai sekarang order Aisyah masih jadi misteri, apakah benar hantu bisa menggunakan aplikasi atau hanya orang iseng atau yang usil mengerjai pengemudi ojek online. Sosok customer misterius bernama Aisyah memang sudah sejak lama menghantui para driver ojol. Tidak hanya satu, bahkan beberapa driver ojol di Yogyakarta mengaku sering kali bertemu dan menerima orderan dari customer misterius tersebut. Menjadi viral di Instagram, sosok customer misterius bernama Aisyah ini masih tetap menjadi misteri hingga sekarang. Tapi cerita ini diyakini benar adanya. Nah, hingga episode ini dibuat, unggahan dari @dramaojol.id mengenai Aisyah masih tetap menjadi trending topik, bahkan masih menjadi perbincangan para netizen. Bagaimana dengan kamu, teman tengah malam yang tinggal di Yogyakarta? Kalian pasti sudah sangat tahu mengenai urban legend dari Aisyah. Nah, sampai di sini dulu untuk episode kali ini, dan kita nanti akan ketemu di episode berikutnya.